Pemirsa Jejak TV Indonesia, selamat datang di SMP Negeri 1 Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Sebuah lembaga pendidikan yang terus berkomitmen menghadirkan pembelajaran bermutu, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Bapak Tri Suyono, Sarjana Pendidikan, SMP Negeri 1 Tanjung Sari senantiasa bergerak maju, mengikuti arah kebijakan pendidikan nasional demi mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Saat ini dunia pendidikan Indonesia tengah memasuki fase penguatan pembelajaran melalui perubahan kurikulum, dari kurikulum merdeka menuju kurikulum pembelajaran mendalam. Perubahan ini bukanlah perubahan yang bersifat mendasar secara total, melainkan sebuah penguatan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum merdeka yang telah kita kenal mengedepankan prinsip pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi. Sementara itu, kurikulum pembelajaran mendalam hadir untuk memperkuat esensi tersebut, dengan fokus utama pada pendalaman pemahaman siswa, bukan sekedar mengejar capaian materi semata. Dalam kurikulum pembelajaran mendalam, siswa tidak hanya dituntut tahu, tetapi juga memahami, mengaitkan, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Disinilah makna mendalam itu hadir. Belajar tidak lagi berhenti pada hafalan, melainkan berkembang menjadi proses berpikir kritis, reflektif, dan solutif. Di SMP Negeri 1 Tanjung Sari, implementasi kurikulum ini dilakukan secara bertahap dan terencana. Para guru dibekali dengan pelatihan, diskusi profesional, serta penguatan kompetensi agar mampu mengelola pembelajaran yang lebih bermakna. Metode pembelajaran yang diterapkan pun semakin variatif, mulai dari pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, eksplorasi lingkungan sekitar, hingga pemanfaatan teknologi digital sebagai media belajar. Semua ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya aktif di kelas, tetapi juga mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Perubahan kurikulum ini juga memperkuat pembentukan karakter siswa, sejalan dengan profil pelajar Pancasila, yang mencakup nilai beriman dan bertakwa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, serta berkebinekaan global. Dengan kurikulum pembelajaran mendalam, siswa tidak hanya dibentuk menjadi cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara moral, sosial, dan emosional. Struktur mata pelajaran, peran guru, dan sistem evaluasi tetap berjalan, namun kini diperkuat dengan pendekatan yang lebih menekankan kualitas proses belajar, bukan sekedar hasil akhir. Selamat siang, kami dari Jejak TV Indonesia. Saat ini kami berada di salah satu sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Sari. SMP Negeri 1 Tanjung Sari. Untuk pertanyaannya, gimana sih Pak tentang belajar mengajar saat ini dan kedepannya? Ya baik, untuk mengetahui kegiatan kami di SMPN 1 Tanjung Sari, untuk kegiatan KBM kita selama ini agak sedikit berubah mengikuti kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Kemendikbudristek yang dipimpin oleh Menteri kita Abdul Mukti, di mana mulai tahun ajaran kemarin kurikulum kita sedikit berubah, hanya sedikit berubah dalam bentuk penamaan. Kalau dulu namanya kurikulum merdeka yang kita ampuh, sekarang namanya kurikulum pembelajaran mendalam atau deep learning. Di mana perubahan tersebut itu setiap sekolah sasaran itu baik kepala sekolah dan dewan gurunya ya, bukan secara menyeluruh tapi hanya sebagian untuk di BIMTEK untuk memahami kurikulum yang kemudian disosialisasi ke rekan kerja dan juga sekolah-sekolah sekitar. Nah, masalah kurikulum di sekolah atau kegiatan KBM di sekolah kami ya meliputi 3 yang namanya ya kurikulum itu sendiri, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kalau intranya itu ya tadi itu namanya kurikulum pokok. Kita sekarang menerapkan kurikulum pembelajaran mendalam atau deep learning. Kalau kokurikuler, kalau dulu namanya P5, kalau sekarang namanya kegiatan project yang harus dikuasai anak dari unggulan yang ada di sekolah. Kalau kita dalam hal ini project utamanya
sesuai juga dengan kita ditunjuk oleh kedinasan untuk inovasi daerah. Kita menerapkan, mempelajari anak tentang pembuatan pupuk kompos. Itu suatu proyek sampai anak bisa membuat, merencanakan sampai pemasaran termasuk manajemen untuk menuai nilai tambah keilmuan. Kalau ekstrakurikuler itu kegiatan hampir sama di setiap sekolah. Bisa ada tari, tapis, drum band, pencak silat, kemudian juga karate, kemudian juga volleyball, meding, kir. Itu teramu di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Itu di luar jam belajar yang dibimbing oleh guru-guru yang ditunjuk. Nah, untuk kurikulum baru juga sekarang ada penambahan, mungkin ada di Meri banyak. Ada namanya sekarang ada orang tua wali. Jadi beda tuh, ada wali kelas, ada juga orang tua wali. Di mana setiap guru harus mengampu sejumlah anak yang dipertanggungjawabkan seperti anak kuliah. Kalau namanya PA, bimbing akademis. Kalau ini namanya guru wali. Jadi dia membimbing sampai ke tingkat anak itu menyelesaikan studi di sekolah. Karena itu, kalau untuk prestasi kita tetap berjalan terus dan tetap kita motivasi anak. Itu sekarang pun ada kebetulan tuh perdana itu drum band, mulai lagi tahun ini untuk continue lagi. Bukan hanya drum band, semua pencak silat semua. Itu yang mendukung bakat siswa ya? Iya, artinya kita mengakomodir yang namanya dunia sekolah sekarang paradigma beda dengan dulu. Nggak ada namanya anak blow-on, anak tolol, nggak ada. Yang ada anak yang mempunyai potensi kecerdasan masing-masing sesuai kemampuan, dan itulah tugas sekolah untuk menyalurkan, mengakomodir kegiatan mereka supaya bisa berkembang dan karirnya bisa ditekuni lebih lanjut gitu. Saya kira itu untuk kegiatan sekolah kita. Harapan kita ya mudah-mudahan ini dengan kebijakan sekarang yang lagi agak sedikit tentang tenaga pendidik ini. Tenaga pendidik ini kan kendalanya kan sekolah belum boleh menerima guru honor karena kebijakan pemerintah. Di lapangan hampir banyak sekolah ini kadang-kadang kita kekurangan guru. Kenapa? Ya perjalanan waktu kan guru kan nggak selamanya tugas, masuk paripurna, pensiun gitu. Ini kendala nih hampir semua sekolah. Kalau kita ini kendala bukan kendala apa? Sekolahnya jauh ya, sehingga bukannya susah cari guru, gurunya nggak ada yang mau. Artinya apa? Transportnya tidak sesuai dengan kesejahteraan gitu. Karena sekolah kita kebetulan, kalau sekolah pinggiran kota gurunya banyak, nyari guru honor. Kalau kita kesulitan. Saya kira itu untuk ini. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Semoga sekolah ini semakin maju ya. Sukses, amin. Ya. Terima kasih. Ya. Penilaian tidak lagi hanya berfokus pada angka, melainkan juga pada proses, sikap, keterampilan, serta perkembangan karakter peserta didik. Dengan semangat kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, kurikulum pembelajaran mendalam diharapkan mampu menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tetapi juga tentang bagaimana cara belajar itu membentuk pribadi siswa. Dari Lampung Selatan, reporter Jejak TV Indonesia melaporkan.